Terima kasih masih bersama kami. Pengamat politik UI, Bonifasius Hargens, menyatakan tidak akan mencabut laporan terhadap Ruhut Sitompul terkait dugaan rasis yang dilontarkan dalam sebuah diskusi di televisi beberapa waktu lalu. Menurut Boni, upaya yang dilakukannya bukan semata untuk penegakan hukum, tapi merupakan pembelajaran sosial politik agar para elit bisa menahan diri serta tidak melontarkan pernyataan yang bisa mengganggu keragaman masyarakat. Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Metropolitan Jakarta Selasa siang memeriksa pengamat politik Boni Hargens yang melaporkan politisi Partai Demokrat Ruhut Sitompul karena pernyataannya dinilai rasis. Kuasa hukum Boni Hargens, Dion Pongkor, mengatakan dalam pemeriksaan tersebut kliennya ditanya oleh tim penyidik 12 pertanyaan terkait kronologis kejadian saat Ruhut menghina. Dion mengatakan penyidik cukup kooperatif menanggapi laporan Boni dan berjanji akan menindaklanjuti dengan meminta keterangan dari pakar bahasa, komunikasi, dan pidana. Memberi apresiasi lah sama Polda Metro Jaya karena segera menanggapi laporan kita, dan saya pikir ini sangat bagus buat pembelajaran ke depannya karena undang-undang ini memang sangat jarang digunakan. Penghapusan diskriminasi ras dan etnis sangat jarang, sehingga kita memberi apresiasi kepada Polda Metro Jaya yang segera menyikapi untuk memberi pelajaran ke depannya. Dari panggilan hari ini itu berita acara klarifikasi atas laporan. Usai pemeriksaan, pengamat politik UI ini menyatakan tidak akan mencabut laporan terhadap Ruhut Sitompul terkait dugaan rasis yang dilontarkan dalam sebuah diskusi di televisi beberapa waktu lalu. Menurut Boni, upaya yang dilakukannya bukan semata untuk penegakan hukum, tapi merupakan pembelajaran sosial politik agar para elit bisa menahan diri serta tidak melontarkan pernyataan yang bisa mengganggu keragaman masyarakat. Itu harus berjalan, karena pembelajaran sosial politik, terus kemudian juga kalau toh ada kesadaran dari Partai Demokrat untuk menindaki kader seperti ini ya, katakan menegur, terus atau bila perlu memecat, menurut kita itu juga tindakan yang sangat luar biasa dan kita akan apresiasi. Tapi kan sampai hari ini belum ada gejala apakah Ruhut diberi teguran, apalagi pemanggilan dan seterusnya oleh internal. Dari Jakarta, Zikri Amin melaporkan. Diduga bekerja lembur selama 30 jam non-stop, seorang karyawati perusahaan advertising Young and Rubicam bernama Mita Diran meninggal dunia. Kasus kematian gadis copywriter ini sempat menggemparkan jaring sosial Twitter. Inilah foto Mita Diran. Gadis yang bekerja sebagai copywriter di perusahaan Young and Rubicam ini harus menghembuskan nafas terakhirnya setelah bekerja lembur selama 30 jam di salah satu perusahaan advertising di Jakarta itu. Menuntaskan pekerjaannya hingga 30 jam ini dituangkan oleh Mita ke dalam jaring sosial Twitter pada tanggal 14 Desember 2013. Twitter terakhir Mita berbunyi 30 hours of working and still going strong. Sehari setelah menulis di Twitter tersebut, teman-teman di Twitternya dikagetkan dengan kabar meninggalnya Mita Diran pada Minggu 15 Desember 2013. Sebelum meninggal, Mita sempat dilarikan ke rumah sakit Pusat Pertamina RSPP. Namun takdir berkata lain, nyawa Mita tetap tidak bisa terselamatkan. Jenazah Mita telah dimakamkan di tempat pemakaman umum Jeruk Purut, Jakarta Selatan. Selasa siang, tim liputan mencoba menelusuri ke kantor Young and Rubicam di Jalan Hang Tuah Raya, nomor 59, Jakarta Selatan. Namun, saat ini tim liputan menemukan alamat itu ternyata bukan kantor Young and Rubicam. Dari Jakarta, tim liputan melaporkan. Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo memulai pencanangan kota layak anak di kawasan Sungai Bambu Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Untuk mencapai target seluruh wilayah ibu kota menjadi kota layak anak, diperlukan waktu yang tidak sebentar, yakni sekitar 5 tahun. Jakarta sebagai kota metropolitan yang dipenuhi dengan gedung-gedung bertingkat dan pusat perbelanjaan memang jarang sekali ditemui tempat yang ramah bagi anak-anak yang ingin meluangkan waktunya untuk bermain. Untuk mewujudkan Jakarta sebagai kota layak anak, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo telah mencanangkan kota layak anak Provinsi DKI Jakarta.
Untuk wilayah pertama yang dicanangkan yakni daerah Sungai Bambu yang menjadi pelopor tempat layak anak. Di wilayah ini dahulunya merupakan lapangan voli, namun kini telah disulap menjadi tempat bermain anak serta perpustakaan keliling dan kegiatan yang berkaitan dengan kreativitas anak. Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo menyatakan, untuk menjadikan Jakarta kota layak anak harus dimulai dari sekarang. Menurut mantan wali kota Surakarta tersebut, jika sebuah kota layak buat anak, maka akan layak bagi siapapun. Untuk mencapai target seluruh wilayah Jakarta menjadi kota layak anak diperlukan waktu yang tidak sebentar, yakni 5 tahun, yang memerlukan ruang publik cukup banyak. Terbalik-balik, kita ini menyiapkan, kita ini mengawal, tapi jangan kita dalam forum-forum anak ikut campur terlalu banyak. Forumnya bukan forum untuk kita. Targetnya berapa lama, Pak? Targetnya berapa lama agar bisa terpenuhi? Lama, menurut saya bisa 5 tahun sudah sangat bagus. Dari Jakarta, Rudi Wijaya melaporkan. Jangan beranjak dulu pemirsa. Di segmen terakhir kami masih memiliki sejumlah informasi. Tetaplah bersama kami.